Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Ngopi, apa kabar? Selamat datang di podcast Ngopi Syariah Kadin DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Tito Maulana, host podcast kali ini. Sobat Ngopi, kalau saya sebut kata halal, apa yang kepikiran? Pasti logo di bungkus makanan atau cap di restoran, bener kan? Benar. Kita kayaknya mikir berhenti di situ aja. Hari ini kita mau meledakkan pandangan soal kata halal dan berbicara tentang halal industri and beyond. Nggak nanggung-nanggung nih, kita datangkan langsung sang praktisi dari bumi paling selatan, dari New Zealand. Beliau ini CEO Rural Practice Limited, seorang praktisi bisnis yang mengelola segalanya dari rumput sampai ke meja makan di New Zealand. From farm to fork. From farm to plates. From farm to plates. Kita sapa dengan hormat Al-Akh Mas Reza Abdul Jabbar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Keluarga gimana? Keluarga baik. Kullu tayyimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Kita lagi sibuk habis kelar lahiran. Masya Allah. Sekarang kita dalam fase nih reproduksi. Jadi mulai mengawinkan kembali sapi-sapi. Disinkronisasi. Jadi kita akan kawinkan seragam. Serempak insya Allah. Serempak ya. Jadi kalau di sini ya pemirsa, kalau namanya petani susu, nah Al-Akh nih petani susu. Kalau petani susu tuh berarti sapinya harus hamil. Benar ya? Benar. Kalau hamil berarti bisa kita perah susunya. Nah untuk hamil itu berarti kita ada musim kawin, ada musim lahiran. Nah jadi Al-Akh sibuknya ini udah pasti dengan sapi-sapinya, dengan 5.000 sapi, dengan 1.000 hektarnya. Ini udah pasti sibuknya dari hari ke hari ya, ngurusin yang namanya binatang yang besar ya, sapi. Nah, jadi kalau kita lihat nih di industri ini, terutama di industri halal, dairy products is the most important thing dari rantai pangan ya. Nah, kalau kita lihat kenapa Al-Akh Reza nih memilih tinggal di New Zealand, terus berbisnisnya ya bisnis dengan dairy products. Nah, tadi kan balik ya ketika untuk mengatakan bahwa kalau kita bicara halal, kita bicara kemasan, ya, makanan, minuman. Sama, ini tapi di atas itu lagi, terkadang kita lupa bisa jadi kemasannya halal, tapi cara dapatnya nggak halal. Jadi kalau kita bicara halal and beyond, ini bukan hanya bicara produk ataupun servicesnya, tapi the origin of the wealth, insyaallah ya. Jadi ini ceritanya panjang tapi singkatnya, ayah anda dulu, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Amin, ya memberikan suatu motivasi, ide agar bisa menjadi pedagang dengan produk yang halal, hasilnya baik, dan seluruh prosesnya dari hulu ke hilir itu halal insya Allah. Nah diantaranya pertanian peternakan ini memang kalau kita lihat mata rantainya memang kita bisa mengontrol dari hulu ke hilir. Ada dalam jangkauan kita. Ini bahasa gampangnya. Dan sebagaimana tadi Antum katakan tentang dairy products dan its derivatives, yakni kalau bahasa kita susu dan produk turunannya semuanya baik semua. Jadi bahasa kita gini lah, kalau bahasa gampangnya ini no debat. Jadi baik kaum muslimin, teman-teman kita yang Nasrani, yang beragama lain, semuanya mengakui bahwa susu adalah produk terbaik dan tidak diragukan kehalalannya. Jadi halalnya ini memang benar-benar bisa kita confirm dan verify dari awal ya. Dan hampir seluruh kepercayaan yang ada di dunia ini, sepengetahuan Anda nggak ada yang meragukan susu sebagai protein terbaik. Jadi kalau kita bicara protein ya, kalau kita bicara daging, mungkin ada beberapa jenis daging yang beberapa segmen market tidak mengkonsumsinya. Tapi kalau susu, dia ini lintas
ya, lintas ya. Dan tentunya kalau kita bicara halal dalam konteks susu ini konfirmasinya terlampau banyak kalau kita harus sebutkan, baik dalil-dalil dalam Qur'annya, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, di antaranya kita juga tahu ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada satu orang nabi pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan peternak, bukan pengembala. Jadi ini suatu yang memang absah ya. Nah, riwayat yang lain banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ma ba'athahullah an-nabiyyin illa ra'al ghanam. Allah tidak turunkan satu orang nabi pun kecuali dia seorang peternak atau pengembala. Ini kan menunjukkan bahwa rantai ini memang origin daripada halal itu memang tidak diragukan kalau kita bicara susu. Terus takwil mimpi lainnya, ketika kita mimpi tentang susu baik semuanya. Ya. Bahkan ada doa khusus. Oh, jelas, ya, susu, ya. Allahumma barikna fihi wa zidna min. Dan Nabi SAW biasanya nggak pernah minta sesuatu yang lain kecuali ilmu, ditambahkan gitu ya. Kita nggak, atau paling tidak menurut aneh yang fakir ini ya, kita tidak mendapatkan banyaknya riwayat di mana Nabi SAW meminta harta yang lebih atau yang lainnya semisal. Tapi di susu kita tahu gitu ya, ada riwayat yang mengatakan atau doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Ya Allah, berkahilah ini dan tambahkan. Bahkan ya, betul. Seluruhnya baik, proteinnya baik ya, susunan amino asidnya dahsyat ya, kebaikannya tidak terragukan. Semuanya ada dalam rantai. Jadi kalau kita melihat ke belakang, kalau Anda pribadi melihat ke belakang, ini adalah sebuah untayan doa dari seorang ayah dan ibu, yakni ayah dan ibu Ana ya, semoga Allah merahmati mereka keseluruhannya, yang mendoakan, dan itulah awal ketika perniagaan ini dimulai, insyaallah. Masya Allah. Dan kita bicara kemudahan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Berawal dari susu ini kalau kita lihat program makan bergizi gratis di negara kita ya, yang diperkarsai oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, di situ kan ada satu protein yaitu susu. Tapi bagian dari MBG ya. Nah, kan kita ngomong susu, padahal kalau di Australia, New Zealand itu kan biasa ya, susu tuh mereka konsumsi tiap hari. Sedangkan kan kalau bagian kita dari staple diet, bagian dari dietnya mereka ya. Nah, tapi kalau kita nih kan produksi susu kurang ya kan. Terus terang aja, untuk mengejar target Bapak Presiden 2 juta sapi. Itu sangat seems like itu kayaknya di awal-awal masih panjang perjalanan. Jadi di awal ini nih kita kan pernah bicara dulu ya. Kita bicara dengan powder, yaitu susu bubuk. Susu bubuk ini kan sebenarnya bagian dari ikhtiar kita untuk mendeliver protein susu ke anak-anak. Tapi di sini kan kita juga punya keterbatasan bahwa kita harus impor, ya kan? Nah, kira-kira kalau di Indonesia ini, kalau menurut antum, kalau di New Zealand udahlah kita udah tahu karena ekspor itu susu. Di Indonesia ini untuk susu ini kurang banget gitu. Jadi kira-kira apa yang step pertamanya ya, kita tentu satu ya, kita upload dan kita berterima kasih atas inisiasi dan gagasan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo. Ini just suatu kebaikan. Beliau menyertai peternakan, pertanian, dan ini kita semua tahu ya bahwa beliau juga dengan binatang ternak sangat cinta. Ini kan suatu yang memang harus kita apresiasi. Betul. Nah, tapi tentu kita perlu ilmu. Bukan hanya kita bicara 2 juta sapi perah yang bisa kita beli, tapi juga jauh sebelum itu, bahkan tahunan sebelum itu, kita harus menyiapkan ekosistemnya. Ya, ini air yang bersih buat sapi itu di atas semuanya. Kemudian kalau kita bicara kandang mungkin hal teknis yang lebih gampang, tapi di atas itu lagi nanti SDM yang memang mumpuni. Nah, karena begini, 2 juta sapi perah yang ingin kita beli, mau beli dari mana? Ini kita tanya, Bapak pemirsa ya, teman-teman semua ya, dari mana seseorang bisa mendapatkan 2 juta bibit sapi perah yang gadis atau pedet ya? Ya, heifers, where will you find them? Gitu. Ini bukan barang yang kita bisa punya uang terus kita punya barang. Dia harus di-create gitu, dan sistem ini membutuhkan dalam sistemnya juga 20-25% diabsorb
atau diserap secara industri global. Iya. Jadi ini bukan barang yang kita bisa manufacture. Iya. Kita punya masa gestasi 282 hari dalam reproduksi sapi perah, biasanya 9 bulan 10 hari ya. Iya. Kemudian dia harus besar 2 tahun lagi baru dia. Jadi ini masa tunggunya aja 3 tahun untuk menghasilkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sapi perah. Betul. Jadi mungkin kalau kita bicara fair dan realistik, gagasan brilian dari Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo ini mesti mampu diserap dan dicerna. Ya mungkin bahasa kita ring satu beliau ya, Iya. untuk mewujudkannya dari hulu ke hilir. Iya. Ini bukan masalah pendidikan S1, S2, S3 banyak. Mohon maaf. Oke. Kita lihat, kita sudah lihat ini semua. Tapi apakah dia akan bisa diterjemahkan langsung menjadi teknologi yang siap pakai di sana? Dan ini tantangannya kan. Ini mungkin itu yang harus dibangun sebelum mendatangkan atau mencari ini. Berapapun sapi yang kita bawa, kalau dia tidak produktif sampai ke Indonesia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masa laktasi dia akhir, ini sangat jauh dari industri standar. Kita bisa punya sapi itu dari usia 2 tahun sampai 11-12 tahun. Jadi masa laktasi 10-11 tahun. Industri standar di Indonesia mungkin cuma 5 tahun atau 4 tahun. Iya. Ini huge waste. Oke. Ya, Oke. huge waste. Oke. Sehingga cost kita terlampau tinggi. Oke. Nah, dan lagi kalau tadi kita bicara sinkronisasi sapi antara melahirkan dan kemudian masa tunggunya, yakni postpartum, untuk kemudian masuk ke masa reproduksi, kita kejar benar di 40 hari, 42 hari, 45 hari. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kita harian. Iya. Nah, ini kan bagaimana kita mentransfer teknologi ini ke teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang menjadi SDM-nya. Iya, iya, betul. Ya, ini kan mesti disikapi. Iya, betul. Bukan dengan pelatihan di dalam kelas, Iya. atau minimal bukan hanya dalam kelas, Iya. tapi mesti diterjemahkan di dalam sana. Harus ya. Karena mata rantainya sangat panjang. Jadi kan Kang Reza sendiri yang bangun ini kan, rural practice. Jadi kan Alhamdulillah, na'maminallah. jadi antum tuh tahu dari ujung sampai ujung, ya kan? Jadi memang ini nggak sebentar ya. Iya, panjang. Artinya dari presiden ke presiden mestinya. Kalau bahasa gampangnya begini ya, mungkin kita pernah dengar zamannya Pak Jokowi ada yang mewacanakan kita swasembada sapi potong dalam 3 tahun atau 5 tahun. Ini subhanallah, ini khayalan besar. Oke. Ini khayalan besar yang tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh kemampuan, tidak didasari oleh landasan yang bentuknya real gitu. Yang benar gimana? Ya kita jujur, kalaupun kita memakan waktu 30 tahun, ini mungkin bukan pernyataan yang populis. Iya. Yang Anda sampaikan ini mungkin banyak yang tidak suka ya, tapi silakan kita siap beradu gagasan, beradu ide dan buktikan. Iya dong. Gitu Harus ya. gitu dong. Tapi ini adalah sebuah statement yang sangat bertanggung jawab. It's a responsible statement. Gloves off ya. Gloves off. So if I'm telling you, you can do this in 5 years, you are either lying, or you are delusional. Iya. Ya. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara 30 tahun, mungkin kita bersiap dalam 5 tahun menyiapkan prasarana dalam bentuk tadi air, infrastrukturnya, pembibitan tanah yang harus diolah, sambil kita siapkan juga adik-adik anak-anak kita untuk mampu menjadi tenaga kerja yang handal, kemudian kita mulai membibitkan gitu ya. Sehingga yang terjadi kita tidak punya sapi dan tidak punya pakan. Ini bukan suatu proses di mana kita punya sapi, beli pakan, terus kita perah. Ini nggak responsible. Nor is it profitable. Ini bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi tidak menguntungkan. Karena maka kita akan dapati banyak yang mengeluh karena cost dari pakan atau feed cost-nya ada yang 60%, 70%, bahkan sampai 80%. Jadi kita akan siapkan suatu grasslands. Jadi di mana feed-nya akan disuplai dari dalam pertanian peternakan tersebut. Begitu mungkin. Jadi itu yang harus dipandang. Ini bukan suatu, demi Allah, ini kalau ini simple, kalaulah ini mudah, udah dari dulu kita swasembada. Lagi-lagi izinkan Anda untuk benar-benar gloves off ya. Bahwa ini mungkin pernyataan yang tidak populis, tapi ini real. Ya. Gini, Anda bertanggung jawab atas statement ini, dan silahkan kita dipadukan dengan tim ahli manapun. This is a responsible statement. Nah, ini keren ini. Ini keren ini. Bukan hayalan. Betul. Ini keren. Jadi kita melangkah saja. Betul. Dengan apa yang kita punyai, dengan modal yang kita miliki, dengan goodwill dari government dan regulation yang memihak kepada petani, kita melangkah dulu. Jangan tentukan target. Look after the process, and the result will look after you. Keren. Fair ya? Keren. Fair banget.
fair banget. Nah, terus kan di New Zealand ya, di New Zealand ini kan menyikapi produk halal. Siap. Nah, kenapa ya mereka tuh aware dengan produk Ya. halal dan ini sekali lagi kita gloves off nih. Ya, Kenapa? oke, gloves off. Ya, kita tanpa basa-basi ya. Iya, betul. Jadi gini, New Zealand itu adalah negara maju, mungkin sangat sedikit, satu di antara sangat sedikit negara maju yang bukan industrialis. Oke. Ya, it's an agribusiness base an agribusiness base developed country. But industry. Tapi agricultural base. Iya, agriculture based. Jadi bukan okay. jadi gini. Kadang kita merasa kalau bukan industri yang menjadi basisnya dari one nation, negara itu tidak akan maju. Salah. Negara bisa saja agraris, agribusiness base dan maju. Gitu ya. Okay. Dengan saat kita fokus kepada kekuatan kita, Yeah. ya. Termasuk Indonesia kan kurang lebih. Kita ini negara yang sangat kaya. Yeah. Ini negara yang memang Allah limpahkan rahmat luar biasa. Masya Allah. Saya baru pulang dari Jawa Tengah. Dahsyat. Indahnya, suburnya tanah. Coba kita perhatikan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu pohon nangka dan pisang di tepi jalan. Maaf, sebagai orang yang penggiat di urusan pupuk dan tanah yang sangat cinta ya. Yeah. Kita bisa tahu, pasti itu potasiumnya tinggi. Pasti tanahnya volkanik. Siapa yang pupuk dengan buah lebat di kiri kanan yang bahkan mungkin tidak terjaga. Sedahsyat itu negeri ini. Masya Allah. Ya, Allahumma lakal hamd. Sedahsyat itu republik ini. Nah, tapi dengan demikian jangan jadikan kita lalai. New Zealand itu kenapa mengaminkan konsep halal? Karena this is a multi-trillion dollars industries worldwide. Bukan billion of dollars, tapi trillion of dollars. Kenapa? Industri halal dalam bentuk tadi pangan, kan turunannya menjadi susu, turunannya menjadi obat. Cheese. Kita tidak, cheese, rennet, casein. Yeah. Industri juga. Yakni digunakan sebagian protein atau film dari filmen daripada protein itu ada yang digunakan sebagai film-film gelas televisi, lensa. Yeah. Itu adalah sebagian dari protein-protein susu yang digunakan. Itu tidak kita sangka sedahsyat itu turunannya, gitu ya. Jadi Nabi SAW itu tidak mungkin salah dalam mengajarkan kita mana industri baik. Mestinya barang ini harus menjadi second nature to us, gitu ya. Yeah. Fitrah bagi kita untuk mendalaminya. Negara sekaya ini, air berlimpah, volcanic ash di mana-mana, tanah-tanah ledakan gunung api dulunya, itu kan memberikan kita sumber pupuk yang jauh lebih murah dibanding pupuk konvensional. Walaupun tetap kita harus ganti nutrien yang terpakai dalam proses produksi. Nah, menyadari itu, New Zealand paham benar bahwa dengan lokalisasi New Zealand yang jauh dan remote from the rest of the world, New Zealand harus mampu menghasilkan produk terbaik. Bukan hanya bagus dalam bentuk kuantitas, banyak dalam jumlah, tapi the best protein in the world. Sure. Itu. Nah, di mana halal? Jadi gini, halal ini dalam industri yang multi-trillion dollars ini, halal menjadi quality status baru atau benchmark quality baru. Sehingga pasar terbesar Selandia Baru bukanlah negeri kaum muslimin yang menghendaki halal, tapi halal menjadi simbol bahwa sesuatu yang halal itu pasti terbaik dalam quality. Jadi who amongst us do not wish for the best quality? Bahkan yang tidak memerlukan status ataupun logo halal pun pengen kualitas terbaik. Jadi sekarang kita bayangkan halal itu sekarang synonymous, ya, beriringan atau seragam, berdampingan dengan sesuatu yang terbaik. Jadi menyadari itu, bahkan New Zealand sekarang menggemborkan bahkan hampir seluruhnya halal. Kenapa? Karena ketika halal kita punya premium, diakui dunia, produk kita punya, bahasa kita punya premium over everybody else in terms of prices. Jadi kalau harga segini standar, ya hampir selalu produk susu New Zealand itu di trading di luar sana, ya 500 US dollar di atas, bisa 600, bisa 700. Ya, tidak terlepas dari status halal yang disematkan kepada seluruh produknya. Jadi it's not just bagi negeri-negeri penghasil produk terbaik yang bukan negerinya kaum muslimin, this is the best way to increase your revenue. Benar. Jadi added value yang value, and itu ini ya namanya massive. Massive. Oke. Exponential bahkan. Exponential, bukan apa parabolik. Bukan gradual. Bukan gradual. Oke. Jadi kalau kita tadi Al-Akh bicara tentang kekayaan negeri ini, kita punya
pasar udah pasti Udah dengan pasti, banyak ya. Kita punya sumber daya Air, air ya, tanah dan tanah yang mineral. Tanah mineral ini kalau kita pengen, ya gini ya, banyak orang sekarang bicara tanah jarang, rare earth, Oh ya, bauxite, mineral. Ya mungkin cara pandang kami berbeda. Tapi kami yang orang pertanian peternakan dan kita belajar ilmu tanah, iya, well, potassium, phosphate, dan kesuburan humus yang ada itu, it's worth more than all of those minerals. Insya Allah. Gitu ya. Dan itu ongoing. Siapa yang bisa menakar kadar pupuk, kadar fosfat dan potasium atau kalium di Indonesia dikatakan, dan unsur-unsur hal lainnya berapa kalau kita jumlahkan dalam bentuk uang? Atau kalau kita harus monetas berapa itu jumlah? Iya ya. Karena berpikir nih Iya. tadi. Benar? Benar. Seberapa dahsyat? Iya. Ya? Seberapa dahsyat. Seberapa ya. dahsyat itu? Dan menyuburkan tanah tuh nggak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Iya. Iya. Kita beli pupuk tuh berapa coba? Dan pupuk dan segala macam itu harus berubah kan, harus ada proses aerobik, Iya. harus dipindahkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, unsur haranya butuh waktu, harus ada gorong-gorong, ada bahasa kita gini, ada drainase yang harus dibuat, ada calcium carbonate yakni lime flour, pupuk batu kapur Iya. untuk menaikkan setiap. Bayangkan negeri ini. Insya Allah. Yakin? Iya. Dengan tidak, gini ya teman-teman, sedikit disclaimer, dengan tidak atau belum menghitung sumber kekayaan mineral soil Indonesia, tapi rasanya it's no contest. Oke. Ya, artinya gini, kita membayangkan saja sebegitu suburnya, this is worth more than all the minerals in the world. Oke. Correct? Dan ini tidak merusak lingkungan. Nah. Ya, ini lagi-lagi Ini mungkin lagi nih. pernyataan ini tidak populis ya di tengah. Tapi kita dengar sekarang, berapa banyak tambang yang kemudian diselesaikan masa tambangnya, air beracun, sumber air beracun, anak-anak sakit, ya, rusak ekosistem. Pertanian peternakan tidak merusak itu. Iya, betul. Inilah game changer ya Indonesia sebenarnya. Iya, jadi Tapi PR kita tapi nih. kita harus believe, kita harus mengimani bahwa negeri ini tidak mesti industri untuk menjadi negara maju. Satu yang notabene udah kita pahami gitu lah. Kita punya sumber dayanya, sumber daya manusia perlu ditingkatkan, benar, tapi secara umum kita sudah berada dalam realm atau dalam realmnya negara agraris. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat ya, namanya industri, kalau kita bisa dong bilang New Zealand itu kan agriculture industry. Benar. Karena kita harus berpikir memberikan makan orang banyak nih. Benar. Nggak mungkin kita skalanya kecil-kecil dan berpikir seperti dulu lagi gitu. Kita bertani, tapi bertani bukan view-nya industri gitu. Kita berternak tapi view-nya bukan industri. Itu kan nggak mungkin. Nah gini, jadi mungkin industri menjadi by product-nya gitu ya. Jadi kita punya raw material, raw products yang kemudian kita add value. Yes, katakanlah susu segar yang kemudian menjadi whole milk powder, skim milk powder, rennet, casein, terus cheese, butter, yang kemudian dikeluarkan dari negara itu dengan jarak tempuh yang jauh, kan itu ya. Sekarang coba kita bayangkan sama-sama negeri tercinta Nusantara ini yang mana pasarnya udah di sini. Silakan yang punya expertise tentang environmental science. This is buying from local producer. Berapa penghematan carbon emission-nya? Benar. Tidak semua negara bisa. Negara satu musim, hanya basah dan kering. Berarti tidak harus storage kan, tidak harus men-store yang kita punya di spring dan summer untuk winter. Benar ya? Nah, bayangkan. Kami harus bekerja 4 musim ke depan. Atau 4 musim di belakang gitu ya. Kami harus duluan gitu. Karena tidak setiap hari sama. Jadi not every day is worth the same. Karena jika hari itu tidak kami bersiap, bahasa kita gini, kalau kami tidak menabung di musim semi dan musim panas, sangat mungkin di akhir musim gugur atau musim autumn dan winter kami tidak punya makanan. Betul. Sedangkan kita di Indonesia, kita setiap hari sama. Setiap hari kita bisa panen, setiap hari kita bisa menumbuhkan, bisa mengadakan pembenihan. Jadi mungkin kalau ke Bapak Presiden ya, ini kalaupun ini cuman ide ini mungkin sedikit radikal gitu ya. Mungkin pisahkan Pak Kementerian Peternakan dan Pertanian.
Itu dua hal yang Ya, ayo kita gaspol, pisahkan Kementerian Pertanian dan Peternakan Iya. dan kasih dan isi praktisi yang memang mengerti secara praktisnya dan ilmunya secara akademis. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Dan ya, bahasa kita mereka punya pengalaman panjang, karena kalau kita pengen serius, sebegitu banyaknya energi yang harus kita curahkan untuk menjadikan ini take off. Iya, benar. Gitu. Jadi mungkin keren. lagi-lagi ini tidak populis mungkin nggak ya. populis. Ya, karena semua orang ingin mendengar 3 tahun, 5 tahun swasembada. Iya, betul. Mustahil. Lagi-lagi on record, I'll say to you all, mustahil. Ya, mustahil kita bisa mencapai itu. Dan ini empiris ya. Iya. Teman-teman, empiris siap dengan profesor manapun, dengan dosen manapun, Anda siap mempertanggungjawabkan pernyataan ini. Betul. Jika ada yang mengatakan demikian, maka yuk kita buktikan dan kita sama-sama kita brainstorm, kita duduk sambil minum kopi gitu ya. Iya. Kita hitung trajektorinya. Kita bisa menghitung trajektorinya. Iya dong. Gitu Iya ya. dong, jelas dong itu. Ya. Ya kan? Oke, ini Dan berhentilah, mungkin gini ya, berhentilah mengirim sumber daya alam yang cuman sekolah S2, S3, tapi tangannya nggak pernah kotor, bahkan tidak bisa menguasai sistem dari hulu ke hilir sama sekali. Oke. Berhentilah. iya. It's time to change. Iya, benar. We don't need your papers, we need you to know how to work. Benar. Ya, Benar banget. Translate your knowledge into real actions. Iya, betul. Keren, Ya, keren banget. lagi tidak populis. Lagi nggak populis. Ya. Tapi halal and beyond ya emang dari Begitu, situ lah. ya. Iya dong. Iya nggak? Ya. Benar. Lagi-lagi konsepnya demikian ya. Ketika Nabi SAW bercerita, memberikan kita hadis dan narration ya. Iya. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul kasbi adyabu. Pekerjaan apa terbaik? Kata Nabi SAW kan, pekerjaan dengan tangan. Dengan tangan. Ya. Amalur rajul biyadih. Iya. Kullu bai'in mabrur, dan perniagaan transaksi yang kita sama-sama ridha dengannya. Jadi bekerja dengan tangan ini harus dijadikan suatu motivasi dasar dan besar. Iya. Bangga gitu. Jadi kalau laki gitu ya, kita pengen membangun ini, yuk curahkan seluruh energinya. Keren. Yuk kita gaspol. Keren. Ya. Keren. Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan itu hanya kita serahkan pada Allah. Dan ini waktunya kita look after the process gitu ya. Iya. Kita jangan bicara ini target. Terkadang target itu hanya ada sebagai sebuah gimmick saja. Iya, gimmick saja. Ya. Iya, betul. Ya. Quick win, gimmick Ya. juga. Dan kita harus Sama jaga juga. legislasinya agar bergantinya ke pemerintahan harus tetap menjaga kedaulatan pangan ini. Iya. Ini nggak boleh berubah. Ini ke posisi dasar kita. Iya, betul. Itu ya. Iya. Mungkin demikian. Betul. Terima kasih. Ya. Masya Allah, keren banget. Sobat Ngopi, daging semua nih obrolan kita hari ini. Ah Reza, statement penutup dari Mas Reza, dari Ah Reza, untuk sahabat ngopi yang mungkin baru mulai atau lagi stuck nih di bisnisnya nih sekarang. Nah, jadi gini, kalau kita bicara suatu proses berniaga, tentu dia ada ujian, ada cobaan, ada waktu-waktu sulit. Dan ini hakikat, ya, ini fitrahnya. Tidak mungkin ada seorang pedagang, pengusaha, ya, yang tidak mengalami masa itu. Iya. Demi Allah. Tapi bersabarlah, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Solusinya kita nggak boleh keluar daripada track, kemudian ingin dagang lain gitu ya. Iya. Dan ini kan menghilangkan fokus kita gitu ya. Betul. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan apapun usahanya dan kita sedang bicara tentang industri halal, maka terkhusus untuk pertanian peternakan kita harus sampaikan dan katakan negara yang merdeka. Negara yang benar-benar independence ya. Merdeka secara lahiriah dan batinnya adalah negara yang berdaulat. Ya, A sovereign state is a country that is independent of any other countries to feed its people. Ya. Jadi negara bisa kita katakan suatu negara tidak bisa dikatakan berdaulat ya sampai dia bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Ya. Itulah basic. Secara penuh. Ya. Nah, basic needs. Rasanya and tidak basic. berlebihan. Ya. Itu bukan perkataan siapa-siapa, itu hanya perkataan Anas pribadi gitu ya. Tapi silakan renungkan. Sedangkan pangan kita semuanya atau tidak mampu kita katakan kita bertahan hidup tanpa pasokan luar. Iya. Di negeri yang super subur, semuanya ada, semuanya dihadiahkan oleh Allah Rabbul Alamin, benar ya? Ini kan hadiah tak terhingga ya. Aman negerinya, ya, dan tentu kita bersyukur atas nikmat aman. Bagaimana mungkin kita tidak hadirkan kedaulatan pangan?
Dan bukan sebagai jargon, Iya. tapi sebagai real mission. Benar. Ya, insya Allah. Masya Allah, keren banget. Allah mudahkan Kang urusan Reza. kita. Terima kasih atas waktunya yang berharga Sama-sama. dan insight yang super. Sobat Ngopi, gimana? Kepala langsung penuh inspirasi kan? Sekarang giliran kalian. Komen di bawah apa langkah beyond halal yang bakal kalian ambil setelah nonton ini. Apakah di bisnis fashion, kuliner, atau menjadi petani? Kenapa? Kenapa enggak? Petani itu keren. Petani itu sebuah profesi yang sangat mulia. Atau malah jadi peternak, petani dan peternak. Nah, ini kembali lagi kepada pilihan kita. Langsung klik like kalau obrolan ini membuka pikiran kalian, share ke tim bisnis kalian, dan wajib subscribe channel Ngopi. Saya Tito Maulana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.